Nah, sekularisme ini bahayanya gitu. Gimana cara mengatasinya? Ya, tentu dengan pendidikan yang menanamkan kesadaran akan kecilnya dunia ini. Ya, kalau di pondok pesantren itu sekarang kami mengajar anak-anak ya, kitab Qurindam 12 karangan Raja Ali Haji. Itu dari 12 pasal. Pasal pertama ya, itu bunyinya, barang siapa tiada memegang agama, maka sekali-sekali tiada boleh dibilangkan nama. Siapa yang nggak mau memegang agama, ya, nggak mau diatur oleh agama, nggak usah sebut namanya lah sebagai manusia gitu ya. Jadi dia tidak layak sebagai manusia. Kalau orang nggak mau diatur oleh Tuhannya, apa layak dia jadi manusia, kan gitu gampangannya itu. Nggak usah sebut namanya, nggak ada nilainya sebagai manusia. Barang siapa mengenal yang 4, taulah ia, maka ia itulah orang yang ma'rifat ya. Jadi siapa yang mengenal yang 4, dia orang yang ma'rifat. Nah, ini ma'rifat, 4 hal yang harus kita tanamkan. Apa? 1, barang siapa mengenal Allah, maka suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau kita ngajari anak kita, pertama itu ma'rifatullah, kenali siapa Tuhan kita itu ya. Allah itu siapa? Karena harus kenal ya. Karena barang siapa mengenal Allah, maka dia tidak akan mau menyalahi perintah dan larangan Allah. Ini luar biasa. Bagaimana cara mengenal Allah? Kenalkan pada 2 ayatnya, ayat Allah, yaitu ayat qauliyah Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah SAW, dan yang kedua ayat-ayat kauniyah. Jadi anak harus diajar tentang sains ya, tentang alam semesta ini. Wa fi anfusikum, dalam dirimu ya. Anak harus kita ajar bagaimana sistem peredaran darah kita, paru-paru kita, jantung kita, otak kita. Karena kalau anak kita ajari tentang tubuhnya sendiri ya, bahkan kalimat berikutnya di Qurindam 12 itu, barang siapa mengenal diri, sungguh ia telah mengenal Tuhan yang bahari. Ya, siapa yang kenal dirinya, kenali diri kita ini ya, fisiknya. Imam Syafi'i sampai mengatakan al ilmu ilmani, ilmu ada 2 kata Imam Syafi'i ya, al ilmul fiqh lil adyan wal ilmu tib lil abadan. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu dibagi 2. 1 ilmul fiqh, nah fiqh dulu termasuk ulumuddin, termasuk usuluddin, ilmu akidah. Ilmu akidah, ilmu syariah, akhlak, itu ilmu fiqh, dulu disebut fiqh ya. Maka kitabnya Imam Abu Hanifah judulnya Fiqhul Akbar. Jadi dulu kata fikih itu mencakup akidah juga ya, belakangan kata fikih menyempit maknanya menjadi hukum ya, hukum Islam yang diambil dari dalil yang terperinci, itu ilmu fikih. Yang kedua al ilmu tib ya, ilmu pengobatan, lil abdan, untuk kesehatan badan kita. Jadi dulu ulama-ulama kita ini ahli pengobatan ya. Dulu ilmu pengobatan bukan hanya untuk dokter, karena itu untuk menjaga kesehatan diri kita pun harus ya. Kita harus tahu mana makanan yang baik, makanan-makanan yang merusak ya, mana cara menjaga kesehatan yang baik ya. Seperti Rasulullah SAW itu kan hidup beliau memang hidup yang sehat ya, itu. Jadi 2 ilmu ini kata Imam Syafi'i ya, yang harus kita berikan pada anak-anak itu ya, ilmu akidah, ilmu usuluddin ya, ilmu syariah ya, tentang ibadah dan akhlakul karimah, itu masuk ya. Nah, jadi tadi kenali Tuhanmu, kenali dirimu ya, dari mana kita berasal. Jangan sampai begini, kasihan ya, anak ada sudah mahasiswa ya, itu masih bingung untuk apa dia hidup, nggak tahu tujuan hidupnya untuk apa ya, karena masih didominasi ya, hidup itu, pendidikan itu diarahkan sebatas ya, sekali lagi sebatas hanya bagaimana dia bisa cari makan. Ini bisa cari makan penting, tapi ada yang lebih penting daripada itu
Ya, jadi kalau anak kita ajari profesional, punya skill itu harus, apalagi laki-laki, karena kewajiban dia nanti mencari nafkah. Ya, laki-laki kalau sudah akil balik sebetulnya dia sudah harus mandiri kan, ya, karena orang tuanya sudah selesai kewajiban untuk mendidiknya. Nah, tapi ada yang lebih penting, ya, bukan hanya dia bisa hidup. Jadi pendidikan anak kita, ya, bukan hanya sekali lagi, ya, mengajarkan, mendidik supaya anak kita bisa hidup, tapi juga yang lebih penting, ya, bagaimana anak kita memahami hidup, ya, untuk apa dia hidup, ya, setelah mati dia kemana, dari mana dia asalnya, sejarah dirinya itu harus tahu. Maka kenapa di Al-Quran itu diulang-ulang kisah Adam dan Iblis itu. Dia harus tahu siapa teman hidupnya, siapa lawannya, ya, itu tentang hidup, ya, siapa dirinya. Yang ketiga, di Quran 12 itu, barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terperdaya. Ya, kita akan merasakan, Pak, yang sudah umur-umur kita ini 50, 60 atau lebih ini merasakan singkat sekali rasanya hidup itu, nggak terasa, ya. Saya seperti baru kemarin, ya, saya baru kalau buka-buka foto, dikirimi foto waktu kuliah dulu, ya Allah, ya, kayaknya baru kemarin, cepet sekali kita, ya, kan rugi kalau kita itu hidup, tujuan kita ini dunia, karena dunia ini ya pasti akan kita tinggalkan, ya. Kita udah ngumpulin rumah, ya, saya begitu juga udah rumah ini, kadang-kadang rumah kita punya rumah 2 atau 3 saja udah nggak sempet, nginjek aja nggak sempet, itu masih kita hidup, nginjek aja nggak sempet, ya. Kadang-kadang gini kan, kita pingin anak-anak kita ini ngumpul. Ada, saya tahu teman saya gitu, ya, dia buatkan rumahnya gede, anaknya disiapin ini bikinin rumah di sekitar supaya tujuannya ngumpul. Ternyata begitu anaknya udah nikah, udah kerja, nggak ada yang ngumpul di situ. Akhirnya rumah yang sudah dia buat ini kosong. Ya, itu kadang-kadang keinginan kita juga begitu. Ya, saya sekarang baru mulai ini karena baru 7 anak, 1 baru lepas. Kerasa nih istri. Nah, ini mulai nih kita nih. Kayak teman-teman kita yang lain nih, nanti 1 nih anak kita udah keluar. Ya, keluar rumah. Lama-lama ya rumah gede, sepi. Ya. Jadi adinahumullah, ini barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang terperdaya. Dulu saya berpikir, Pak, setelah saya lulus doktor, saya akan begini, pekerjaan insya Allah sudah lega. Begitu selesai doktor, pekerjaan bukan tambah ringan, tambah banyak lagi, kan gitu. Ya, kadang-kadang ya itulah dunia, ya, yang kita sangka itu membawa bahagia, ternyata begitu sudah kita raih dunia itu, kita capai, ya, bukan bahagia yang kita rasakan, masalah baru bermunculan, ya. Sampai kadang-kadang saya kalau ditanya, Ustaz, alhamdulillah pesantren kami itu nggak ada masalah dengan uang. Kenapa? Karena kami nggak punya uang. Kan kami punya masalah dengan uang kalau ada uang. Kan kita, Pak, punya masalah dengan istri kalau ada istri, ya kan? Kalau kita nggak punya istri, nggak ada masalah dengan istri, masalahnya kita nggak punya, kan gitu. Artinya kita nggak ada masalah dengan uang karena kita nggak punya uang. Kalau kita banyak uang, ya ada masalah dengan uang kita banyak. Kita nggak ada masalah dengan teman, ya kan? Kalau nggak punya teman. Kalau kita punya teman, pasti ada masalah. Ya, jadi inilah hidup dunia ini, kan, kita mataul ghurur, dia itu kebahagiaan yang menipu. Ya, makanya hati-hati kita dunia genggam. Ya, kalau orang Jawa bilang itu zuhud itu artinya atine ora kumantil donyo. Itu kalau dulu kami di waktu SD, ya, ngaji kitab, saya di SMP, karena SMA saya di pondok, kalau maknai zuhud gitu, ya, apa zuhud itu? Zuhud bukan berarti nggak punya dunia. Atine ora kumantil donyo, hati kita ini, Pak, tidak bergantung dunia. Letakkan dunia itu di genggaman tangan kita, ya. Udah, kalau Rasulullah SAW misalnya, memang ini Rasulullah itu, ya, beliau sholat nih, niat mau sedekah, lupa beliau, ya kan? Beliau tinggalkan zikir, pulang ke rumah, ambil tuh, didulukan dulu, karena khawatir nanti, ya, kan gitu. Ada surat Al-Munafikun itu kan, ayat 9-10, orang-orang yang nyesel, ya,
ketika malaikat maut sudah datang. Ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ini bahayanya Pak, sekularisme ini. Melupakan kita pada akhirat, melupakan pada tujuan hidup kita yang sebenarnya. Ya, terpaku berhenti di dunia, itu yang bahaya. Akhirnya nanti kita nyesel di akhirat. Harta kita tumpuk-tumpuk, ya kan? Segala macam, tiba-tiba mati. Nyesel. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah mengapa tidak engkau beri aku waktu sedikit saja, fa as-saddaqa, aku akan sedekah, wa aku minas sholihin, ya, dan aku termasuk orang yang soleh. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah nggak akan pernah mengakhirkan ajal seseorang ketika sudah tiba saatnya. Nah, itu diingatkan oleh Allah di surat Al-Munafiqun ayat 9-10 itu ya. Jadi kita kalau maksudnya gini, kalau mau berbuat baik jangan tunda gitu ya. Udah mumpung ini Rasulullah segitu, sampai sholat langsung boleh ambil karena takut nanti sudah nggak sempat. Sama lah, saya juga begitu, ada ya punya utang nih, tar dulu kan gitu kan, mumpung ada nih transfer aja langsung set gitu. Udah, siapa tahu ini saat-saat terakhir, kita nggak tahu ya, ini orang ajal kita nggak tahu. Nah, itu bahaya sekularisme, itu melupakan kita pada tujuan. Nah, yang keempat, Raja Ali Haji bilang, barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia itu mudorot, ya. Jadi siapa yang kenal betul akhirat, ya, maka taulah ia dunia ini remeh, dunia ini memperdaya, dunia ini mudorot. Tapi sekali lagi ya, kita bukan umat yang disuruh meninggalkan dunia, karena kita ini khalifatullah fil ard. Kita ini diamanai untuk memakmurkan bumi, untuk memimpin bumi ini. Ya, karena memang umat Islam tugasnya itu. Ya, anak-anak kita didik ya, jangan hanya bagaimana kamu bisa cari makan. Ya, begitu didiknya. Gimana kamu bisa memimpin dunia? Ya, gimana kamu bisa menjadi orang yang terbaik? Gimana kamu harus ya menjadi teladan bagi masyarakat. Saya tanya seorang profesor, seorang pastor, karena disertasi saya tentang Katolik. Saya datang ke beliau, Romo, bagaimana misi Romo ini? Saya belajar misi, saya nulis disertasi tentang dokumen misi. Ya, itu beliau ngasih saya buku, judulnya Menjadi Saksi Kristus di Tengah Masyarakat Majemuk. Saya tanya, gimana Romo menjalankan misinya? Itu terbuka Pak, bukan beliau katakan apa, saya masih ingat tuh, kami ingin ya orang Katolik menjadi teladan bagi masyarakat. Itu Pak, keren. Sekarang anak-anak kita didik jadi apa, ya kan? Kamu jadi contoh, kamu jadi pemimpin, kamu harus jadi teladan. Nah, itulah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Saya sering menyatakan pada anak-anak saya juga, jangan didik anak-anak kita menjadi orang berpikir simpel. Gimana kamu sekolah, kamu pinter, kamu nanti ini, kamu bisa cari makan. Itu oke, itu sarana. Tapi apa goalnya, tujuannya apa? Akhirat. Ya, kamu nanti bisa mendoakan orang tua. Tadi saya sebelum kesini ngarahkan santri-santri baru datang ke pesantren. Saya ingatkan para wali santri tadi yang hadir, Pak, anak-anak kita ini ladang amal kita loh. Sampai kiamat kita akan dapat aliran pahala dari anak kita. Kalau anak kita didik dengan betul, mereka nanti akan menjadi dai, mereka jadi guru, ya, mereka mengajarkan hal-hal yang baik, dan selama mereka berguna bagi sesamanya, pahalanya mengalir kepada kita juga. Meskipun kita sudah meninggal, sampai kiamat pahala itu ngalir terus ke kita. Nah, itu pentingnya sebenarnya. Jadi ini visi akhirat ini harus kita tanamkan betul, jangan sampai berhenti dunia, visi sekularisme tadi ya. Nah, ini saya kira ini mudah diungkapkan, tapi tantangannya sangat berat sekali lagi ya di zaman sekarang ini, dan kita terus menerus, saya juga begitu ya, terus menerus mengingatkan ya, kita harus unggul di dunia ya. Kalau di Mars pesantren saya itu saya tulis, kejar akhirat, taklukkan dunia. Nah, itu kepada para santri, kejar akhirat, taklukkan dunia ya. Dunia ini harus, bukan kamu lari dari dunia ya, kamu harus unggul di dunia, kamu harus kuat, kamu harus menang, kamu harus memimpin
ya, tapi bukan untuk dicintai, karena kamu sudah disiapkan oleh Allah pahala, kemenangan, kebahagiaan yang abadi di kampung akhirat itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.